Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizia Putusasabila dengan NIM 230305501105. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar timbulnya penyakit menurut konsep roda Well. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saya akan menjelaskan konsep roda timbulnya penyakit secara mendetail. Jadi, konsep ini sering dikenal sebagai roda penyakit atau model roda penyakit yang digunakan dalam epidemiologi untuk memahami bagaimana penyakit muncul dan menyebar dalam populasi. Model ini membantu dalam menggambarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu penyakit serta bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, jadi konsep roda atau well, konsep ini menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungannya dengan roda untuk menggambarkan berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Jadi, model roda ini adalah sebuah cara untuk menggambarkan berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Biasanya model ini digambarkan dalam bentuk roda yang memiliki beberapa lapisan. Nah, ada faktor penyebab penyakit. Biasanya model ini digambarkan dalam bentuk roda yang memiliki beberapa lapisan. Masing-masing mewakili faktor penyebab penyakit. Lapisan-lapisan ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada faktor penyebab utama. Ini adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyakit. Dalam banyak kasus, ini adalah patogen atau agen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, atau parasit. Misalnya, bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah penyakit utama dari penyakit TBC atau tuberkulosis. Lalu yang kedua ada faktor kontributif. Faktor-faktor ini berkontribusi pada timbulnya penyakit dengan mempengaruhi bagaimana dan seberapa efektif faktor penyebab utama dapat menyebabkan penyakit. Faktor-faktor ini termasuk faktor lingkungan, perilaku, dan sosial. Misalnya kepadatan populasi yang tinggi atau kebiasaan hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko infeksi. Lalu yang ketiga ada faktor host. Nah, faktor-faktor ini berhubungan dengan individu yang terkena penyakit, termasuk karakteristik biologis, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi kerentanan mereka terhadap penyakit. Pada faktor host ini bisa termasuk usia, jenis kelamin, status gizi, sistem kekebalan tubuh, dan faktor gen. Misalnya, seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah itu akan lebih rentan terhadap infeksi. Nah, lalu dalam model roda itu ada namanya komponen roda penyakit, yang terdiri di antaranya yang pertama ada agen penyebab. Faktor utama yang langsung menyebabkan penyakit, contohnya adalah virus, bakteri, atau toksin. Jadi agen penyebab adalah patogen itu sendiri. Lalu yang kedua ada komponen lingkungan. Kondisi di luar individu yang dapat mempengaruhi risiko terjadinya penyakit. Ini termasuk faktor fisik, biologis, dan sosial yang mendukung atau menghambat penyebaran penyakit. Misalnya kebersihan lingkungan, sanitasi, dan kondisi iklim. Lalu yang ketiga ada host atau inang. Nah, jadi host atau inang itu adalah individu yang terkena penyakitnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanannya. Ini termasuk faktor genetik, status kesehatan, dan perilaku individu seperti kebiasaan makan atau kebiasaan merokok. Nah, yang terakhir ada kebiasaan dan pola hidup. Aktivitas sehari-hari yang dapat mempengaruhi risiko terkena penyakit, misalnya pola makan, olahraga, dan kebiasaan kesehatan, misalnya perilaku merokok itu dapat menyebabkan atau dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru.
Lanjut, ada cara kerja model roda penyakit. Roda penyakit mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam proses terjadinya penyakit. Biasanya penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor aja, melainkan oleh gabungan dari berbagai faktor atau berbagai faktor. Misalnya ada infeksi flu yang mungkin melibatkan kombinasi dari virus influenza yang sebagai agen penyebabnya. Kemudian ada kondisi cuaca dingin sebagai faktor lingkungan dan individu dengan sistem kekebalan yang menurun itu sebagai faktor host atau individunya. Nah, jadi dalam konsep roda ini, itu membantu kita dalam mengidentifikasi penyebab, sebagai untuk menyusun faktor-faktor penyebab penyakit untuk memahami cara penyakit itu timbul. Lalu, model ini membantu kita dalam pengembangan strategi pencegahan. Dengan memahami berbagai faktor yang berkontribusi, langkah-langkah pencegahan dapat dirancang untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Yang terakhir adalah intervensi kesehatan masyarakat. Jadi pada model ini itu dapat membantu kita perencana kebijakan dan profesional kesehatan dalam merancang intervensi yang efektif dalam membantu eee, mencegah terjadinya penyakit. Ada yang namanya contoh aplikasi roda penyakit. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penyakit infeksi. Untuk penyakit seperti TBC atau tuberkulosis, model ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor seperti penularan udara, kepadatan populasi, dan status kesehatan individu yang meningkatkan risiko terinfeksi. Lalu yang kedua ada penyakit tidak menular. Untuk penyakit seperti diabetes tipe 2, faktor-faktor seperti pola makan, aktivitas fisik, dan genetika berperan dalam perkembangan penyakit. Nah, lalu ada kritik dan keterbatasan. Model ini seringkali terlalu sederhana untuk mencakup semua kompleksitas yang terlibat dalam timbulnya penyakit, terutama dalam kasus penyakit kronis atau penyakit yang melibatkan banyak faktor penyebab dan interaksi yang kompleks. Secara keseluruhan, roda penyakit adalah alat yang membantu dalam memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit, dan mengembangkan strategi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, bisa kita lihat pada konsep roda ini, di sini tidak terlalu menekankan pentingnya agent. Jadi, yang dipentingkan di sini yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Nah, besarnya peranan dari masing-masing lingkungan itu bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita lihat di paling bagian tengah atau di pusat roda itu, ada inti genetik, di mana ini mewakili agen penyebab penyakit, ini yang menjadi faktor penyebab utama. Misalnya, seperti, bakteri, virus, atau parasit. Misalnya, untuk TBC atau tuberkulosis, bagian ini yang akan menunjukkan sebagai virusnya yaitu Mycobacterium, tuberculosis. Lanjut di bagian tengah roda itu ada, host atau inangnya, ini adalah lapisan yang mencakup faktor-faktor terkait individu yang mempengaruhi kerentanannya terhadap penyakit. Ini termasuk karakteristik biologis seperti usia, jenis kelamin, status kekebalan tubuh, dan faktor-faktor perilaku, seperti kebiasaan hidup dan pola makan. Lapisan ini biasanya melingkari lapisan kontributif dan mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan individu. Nah, lalu diikuti, host dikelilingi dengan lapisan-lapisan yang mewakili faktor yang mendukung atau memfasilitasi penyebaran penyakit. Ini termasuk kondisi lingkungan,
Dan sosial, di sini kita bisa lihat ada lingkungan fisik biologis, lingkungan fisik, lingkungan sosial. Nah, lapisan ini biasanya lebih besar dari bagian inti. Nah, bisa kita lihat lebih besar kan bagiannya daripada bagian inti, yang dimana biasanya, mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana dan seberapa efektif agen penyebab itu dapat menyebar. Dari contohnya yaitu seperti sanitasi, kepadatan populasi, atau iklim.